kemudian juga pernah di tenaga bantu di dapur, walaupun cuma 2 minggu gitu. Tapi kalau untuk delivery pizza cukup lama tuh. Nggak, lebih, hampir 2 tahun ya. Orang kan nggak ada yang tahu saya naik motor cegat mobil truk apa, mobil pasir, mobil batu tahun 99 langsung setelah lepas sambut hari Kamis tanggal 21 itu saya mempersiapkan proses pendaftaran sebagai calon anggota legislatif Partai Golkar dari Provinsi DKI Jakarta. Yang pertama, saya harus mengapresiasi diri saya bahwa dalam kurun waktu 2 periode ini, tugas, tanggung jawab, dan amanah yang paling penting nih ya, amanah yang diberikan, saya berusaha tunaikan dan tuntaskan tanpa ada sesuatu yang signifikan, artinya baik itu urusan hukum atau apa ya. Nah, kemudian saya juga bisa meninggalkan jejak pembangunan saya di program-program pembangunannya Kabupaten Tangerang. Contoh, sanitasi sekolah, sanitasi pondok pesantren, kemudian program Gebrak Pak Kumis, itu kan sebetulnya program berkelanjutan di daerah yang nanti juga mudah-mudahan akan dilanjutkan oleh pimpinan daerah berikutnya. Entah namanya apa, tapi paling tidak konsepnya hampir sama. Jadi termasuk ada gerbang mapan dan ya alhamdulillah saya harus bisa menghargai kerja keras diri saya sendiri dan juga saya mengucapkan yang paling besar adalah terima kasih pada seluruh masyarakat Kabupaten Tangerang yang sudah mendukung program pembangunan dan juga memberikan amanah pada saya dengan berbagai macam tadi pembangunan yang ada di Kabupaten Tangerang. Jadi kalau diukur tingkat kepuasannya gitu Bapak, sebenarnya udah berapa persen gitu? Mungkin ya itu nanti lembaga survei ya. Tapi paling tidak begini, kalau untuk ukuran saya bisa katakan saya sudah di atas 85%. Karena ada 2 rumah sakit selama 2 periode yang saya bangun untuk melayani masyarakat Kabupaten Tangerang. 44 puskesmas sudah bisa rawat inap semua. Bahkan sekarang ada program rehab puskesmas dengan luasan yang kalau di Pulau Jawa, di luar Pulau Jawa, mohon maaf, itu mungkin menjadi rumah sakit tipe D. Tapi di kita standar kualitas puskesmas kita nanti akan seperti beberapa puskesmas yang sedang dibangun dan sudah beroperasi seperti puskesmas Mauk di sana. Kemudian saya juga ada beberapa program yang pembangunannya terintegrasi. Gerbang mapan di Kecamatan Mauk, Desa Ketapang, yang desa nelayan tadinya terpencil, hampir terisolir, kemudian dengan kondisi yang sangat minim, perekonomian yang sangat rendah, sekarang kita rubah menjadi salah satu desa destinasi wisata, kemudian konsep dari konservasi mangrove di sana, dan bicara mengenai green economy, ekonomi hijau, dan blue economy yang dari hasil laut, itu semua ada tergambar di Desa Ketapang, Kecamatan Mauk, yang juga menjadi percontohan internasional di anggota PEMSI. Alhamdulillah semuanya sudah. Jadi nggak berutang lagi. Iya, kalau saya boleh katakan ya. Walaupun mungkin ada beberapa titik belum sempurna. Satu contoh misalnya kemacetan. Ada 2 mayor titik kemacetan di Kabupaten Tangerang. Satu di Jalan Raya Cisauk, mengenai perlintasan kereta. Satu lagi adalah di Jalan Raya Tangerang Serang, yaitu pintu keluar tol Bitung Curug. Kenapa saya katakan belum sempurna? Karena sekarang masih dalam proses pembangunannya di sana.
Flyover Cisauk sudah kondisinya sudah hampir 80%. Kemudian underpass di Bitung itu yang dikerjakan oleh APBN, pembebasan lahannya oleh APBD Kabupaten, ini kondisinya masih sekitar 20%. Jadi ini masih belum sempurna. Saya salah satunya adalah ketika tanpa kita sadari ya, dan itu saya baru tahu ketika kemarin peresmian monumen COVID-19, betapa orang-orang yang selamat dari virus COVID-19 itu mengucapkan terima kasih. Karena kita punya rumah singgah di Hotel Yasmin yang selama 2 tahun kita operasikan dan hampir 8.000 orang nih di sana yang kita rawat selama 2 tahun lebih. Kemudian juga kita punya beberapa rumah sakit yang kita buka untuk melayani masyarakat, bahkan sampai dengan tempat pemakaman umum. Yang pada saat itu masih banyak kontroversi dan penolakan untuk masyarakat yang terpapar dan diduga terpapar COVID dimakamkan di tempat pemakaman umum. Tangerang nggak ada itu, kita punya semuanya. Dan ucapan terima kasih itu saya terima, itu yang paling berkesan buat saya. Makanya kita mengingat para tenaga medis yang wafat, gugur pada saat menangani COVID dan terpapar COVID, ya kita bangunkan mereka sebuah monumen di Solear untuk mengingat jasa-jasa mereka itu. Dan ini satu-satunya di Indonesia loh. Orang udah lupa sekarang sama COVID. Nah, di Kecamatan Solear. Sekaligus di sana ada camping ground dan juga tempat untuk pendidikan palang merah remaja. Itu sebelumnya kemarin untuk pemakaman? Enggak, bukan. Memang didesain untuk PMI. Didesain oleh PMI untuk menjadi camping ground, tempat pelatihan, dan bahkan nanti ke depannya ada sekolah tinggi yang khusus menangani darah dan donor darah. Tantangan terbesar adalah ketika kita menghadapi pandemi COVID-19. Ini tantangan terbesar yang saya alami manakala di masa jabatan saya sebagai pimpinan daerah di Kabupaten Tangerang. Bayangkan kita tidak pernah punya fantasi atau mimpi bahwa September 2023 kita bisa duduk bersama satu ruangan tanpa jarak, tanpa masker. Kalau kita flashback ke September tahun 2020, siapa yang berani bermimpi bahwa kita akan hidup di September 2023? Nggak ada. Pada saat itu September 2020, pikiran kita hanya kapan kita tertular, kapan kita masuk ke rumah sakit, dan kapan kita sembuh atau bahkan masuk ke liang lahat. Ya kan? Jadi tantangan terbesar di sana. Belum lagi pada saat itu kondisi ekonomi memburuk, semua harus stop. Kondisi sosial yang sangat rentan. Kalau kita bicara masalah pandemi dan kesehatan di tahun 2020 sampai 2021 bahkan 2022, itu adalah tantangan terbesar. Ya, dan alhamdulillah kita melewati tantangan itu berkat dukungan masyarakat, gotong royong, sikap toleransi dan sikap saling mendukung. Ini yang kita punya nih. Dan kita bisa rebound lebih cepat dari negara-negara lain. Bahkan kemampuan kita rebound itu diakui semua oleh dunia. Nah inilah sebetulnya tantangan terbesar. Plus satu lagi, ada jeda 3 tahun yang kemudian saya tidak bisa menuntaskan janji politik itu secepat prediksi kalau kita tidak ada COVID. Jadi sebetulnya rumah sakit 3 Raksa itu kalau tidak ada COVID, 2022 dia udah selesai. 2022, 2023 dia belum bisa beroperasi. Tapi kan karena ada COVID dia tertunda. Termasuk flyover Cisauk dan underpass Bitung. Juga pembangunan dan pemeliharaan jaringan jalan kabupaten yang terpaksa kita tunda selama 3 tahun anggaran itu. Baik. Langsung setelah lepas sambut hari Kamis tanggal 21,
itu saya mempersiapkan proses pendaftaran sebagai calon anggota legislatif Partai Golkar dari Provinsi DKI Jakarta. Tepatnya di Dapil Jakarta 3, yaitu Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Kepulauan Seribu, daerah pemilihannya. Nah, beberapa hari ini memang disibukkan dengan agenda-agenda di Partai Golkar Jakarta yang memang saya sebagai Ketua DPD Partai Golkar Provinsi DKI Jakarta. Jadi lepas dari Tangerang langsung disibukkan dengan urusan partai. Terlebih lagi DPD Golkar DKI Jakarta ini diberikan tugas dan juga target untuk menambah suara Partai Golkar, menambah kursi di DPRD Provinsi DKI Jakarta maupun kursi di DPR RI, plus memenangkan calon presiden Partai Golkar. Jadi ini targetnya sangat luar biasa sekali. Dan notabene Jakarta ini adalah barometer nasional untuk dunia politik Indonesia. Targetnya kursi Golkar Dari 6 kursi sampai 12 kursi nanti targetnya. 100%. Oke, kalau caleg karena saya berada di posisi Jakarta Barat dan Jakarta Utara, di sana lebih banyak kepada kebutuhan infrastruktur dasar. Rumahan pemukiman, ruang terbuka, air bersih, air minum, ini masih menjadi masalah klasik di Jakarta Barat dan Jakarta Utara. Jadi konsentrasinya nanti akan ada di sana. Itu. Tantangannya ini adalah daerah baru. Ya, saya keluar dari zona nyaman saya yang ada di Tangerang Raya maupun di Banten Provinsi. Ini adalah daerah baru yang saya harus memulai lagi dari bawah untuk memperkenalkan diri saya di Jakarta 3 ini. Artinya ya tentu saja tantangannya akan banyak, walaupun saya sebagai Ketua Golkar Jakarta punya jejaring sampai bawah, tetap harus bekerja dan kemudian harus berada di tengah masyarakat agar masyarakat bisa kenal dan punya keterikatan emosi. Ketika mereka bisa berinteraksi langsung, mereka bisa menilai kapasitas dan kualitas dari saya maupun para kader Golkar yang lain. Nah, disitulah bisa membangun kepercayaan masyarakat. Jadi memang harus kerja keras. Bapak kan akar kuatnya kan memang Tangerang gitu. Ya. Jakarta ini sebagai medan laga yang baru. Gitu. Tantangan terberatnya itu Pak, mengenalkan Ya, Pak. makanya tadi saya katakan saya keluar dari zona nyaman saya. Zona nyaman saya kan di Tangerang Raya sama di Banten nih. Iya kan? Itu milih sendiri atau dipilihkan? Sebagai kader partai, ketika saya diberikan mandat dan dipercaya menjadi Ketua Golkar Jakarta, itu saya sudah harus siap dengan segala macam konsekuensinya. Itu dia. Dan memang itu satu step tangga untuk nanti ke gubernur Cagup. Gini, ya boleh dikatakan, karena gubernur ini juga kan jabatan politis. Pimpinan daerah itu, bupati, wali kota, gubernur, bahkan presiden adalah jabatan politik. Artinya memang karir kader partai politik itu selain berada di lembaga legislatif, juga ada di lembaga-lembaga jabatan-jabatan politis, seperti pimpinan daerah tadi. Pada saat ini seluruh kader kami sedang bergerak di tengah masyarakat, ya bersamaan dengan kader lain lah, karena memang sudah dijadwal yang seharusnya para bakal calon anggota legislatif ini bergerak di tengah masyarakat. Tapi saya percaya Golkar DKI Jakarta itu sudah mulai bergerak semenjak tahun 2020 ketika pandemi COVID mulai. Kader-kader kami itu yang bantu bagi sembako, bantu bagi alat kesehatan pada saat itu, membantu segala macam program-program pemerintah pusat dan pemerintah Pemprov DKI untuk masyarakat yang pada saat itu semuanya terdampak oleh COVID-19. Bukan cuma kita bicara masalah COVID, tapi kader Golkar juga hadir di tengah-tengah masyarakat ketika terjadi musibah-musibah. Entah itu banjir,
ataupun kebakaran yang terakhir. Jadi saya percaya kader-kader kita itu memang sudah bergerak jauh-jauh hari. Nah, mudah-mudahan pergerakan, bakti, kemudian juga kerja keras para kader Golkar ini bisa membuat masyarakat DKI Jakarta percaya kembali kepada Partai Golkar. Jadi kader-kader yang masuk dalam caleg-caleg maupun kader yang nggak caleg itu Semua udah bergerak, ya. udah. Pak, itu promosi yang milenial sama yang senior itu apakah banyak milenial? Ya, sekarang ini kader-kader kita, bacalek kita juga banyak yang dari kelompok usia milenial ya. Salah satunya saya sebutkan aja, ada Rian Ernest di sana, di Jakarta Timur. Kemudian juga ada beberapa yang anak-anak muda, ada Fahira, ada siapa namanya Vanessa, terus juga ada Safira, yang kebetulan juga memang bergerak di kelompok anak-anak muda ya. Begitu juga caleg atau bukan caleg, begitu juga anggota fraksi pada saat ini. Ada Dimas yang memang mewakili anak muda. Masuk atlet-atlet juga aman. Nah, sekarang ini ada atlet nasional juga menjadi bacalek kita. Ya, Bellatrix ya, Manu Putih, bulu tangkis. Orang nggak tahu ada prosesnya. Nah, ini dia. Orang nggak tahu kalau zaman kuliah juga kita sama aja sama mahasiswa yang lain. Jadi uang dibatasi walaupun dikirim kuliahnya ke luar negeri. Saya diberikan kesempatan untuk menimba ilmu sampai ke Australia. Tapi bukan berarti kita juga bermewah-mewah juga di sana. Berkecukupan, tidak. Saya juga tetap harus kerja. Buat ada tambahan, harus saving, ya, nabung. Kemudian juga ya harus lulus. Kalau enggak kan gimana? Dikirim jauh-jauh, mahal-mahal terus nggak selesai. Anak pejabat di sana mau kerja sampingan melakukan. Ya, alhamdulillah. Pernah jadi delivery pizza atau makanan-makanan restoran, fast food, kemudian juga pernah di tenaga bantu di dapur, walaupun cuma 2 minggu, gitu. Tapi kalau untuk delivery pizza cukup lama tuh. Nggak, lebih, hampir 2 tahun ya. Karena itu kan sebetulnya kalau di sana bukan, ya bisa dibilang freelance lah. Ketika kita nganter itu ada porsinya. Jadi kita berharap dari uang tip aja, dari yang nggak lebih dari $2-3 per delivery. Tapi kalau dapat semalam ada 10 delivery kan lumayan. Bapak nggak malu dulu Pak ya? Enggak lah. Di sini juga kan orang tua saya satu, memang ibu saya memang anggota DPRD dari Golkar. Dan ayah saya kan masih PNS. Bukan bupati pada saat itu. Dan saya dikirim ke sana karena rezekinya dari ibu. Itu kalau ditanya mana bisa PNS ngirim anak ke luar negeri, ya bukan dari rezeki bapak aja, ibu saya kan juga ada orang kerja. Gitu. Jadi Bapak hikmahnya apa tuh Pak? Iya, hikmahnya kita dikirim ke sana itu membuat saya menjadi mandiri, membuat saya bisa melihat dan juga menghadapi tantangan hidup, ya. Kemudian juga menempa mental saya di sana. Bayangin aja tahun 92 kan nggak terlalu banyak orang yang ke Australia. Dan di sana masih cukup ada beberapa kejadian ketika rasisme masih terjadi. Kemudian juga kita ada konflik dengan Timur Timur. Nah, itu juga menjadi bagian dari perjalanan pengalaman saya di sana. Kalau menurut perjalanan karir Bapak itu setelah pulang kuliah di luar negeri itu, bayangin pulang kuliah pada saat saya nyampe di sini lagi krisis moneter tahun berapa Pak? awal 98. Yang ada semua lagi PHK, nggak ada kerjaan. Kemudian sudah beristri. Oh, nikahnya pas kuliah? Sudah pas kuliah. Udah beristri, waktu itu 01 tahun dulu, persis sebelum saya pulang, istri saya sedang hamil. Jadi, ya bayangkan,
pulang ke sini dengan harapan orang tua sertifikat yang kita raih dari Australia itu bisa bernilai di Indonesia. Tapi ternyata pada saat itu nggak ada. Mau lagi kembali ke Australia sama juga, di Melbourne juga sedang krisis ekonomi. Di sana juga sama. Jadi yang diprioritaskan di sana itu quote unquote ya, tanpa tertulis, itu adalah warga negara Australia terlebih dahulu. Yang berpendidikan S1 itu yang diprioritaskan. Kemudian warga negara Australia yang lulusan SMA, barulah setelah itu warga negara luar yang berpendidikan S1. Jadi kita ini grade ketiga. Jangan mudah menyerah. Hidup itu harus punya inovasi, harus punya keahlian, dan jangan mudah putus asa. Udah itu aja. Sama terakhir, jangan lupa, sebetulnya ini juga yang di awal, yang paling penting. Percaya sama yang di atas. Ada Allah gitu aja.